menghapus keakuan dalam namanya. Nama Allah tidak hanya mengajarkan pengenalan, tetapi juga penghapusan. Sebab siapapun yang benar-benar ingin masuk ke dalam cahayanya, harus rela kehilangan bayangan dirinya. Tidak ada dua yang bisa berdiri di hadapannya, antara ego dan penghambaan. Maka saat seseorang terus menyebut Allah dengan kesadaran yang dalam, satu persatu lapisan keakuan dalam dirinya mulai retak. Nama itu seperti air yang mengikis batu, pelan tapi pasti, menghancurkan segala klaim yang dibuat jiwa terhadap keberadaannya sendiri. Inilah rahasia kenapa para kekasih Tuhan sering terlihat sederhana, diam, bahkan dianggap remeh. Karena mereka telah kehilangan keinginan untuk dianggap. Nama Allah yang mereka ucapkan berulang-ulang telah membersihkan segala hasrat untuk dikenal, untuk dipuji, untuk dibedakan. Nama itu telah mengajarkan mereka makna sesungguhnya dari kalimat La ilaha illallah, bahwa tidak ada yang patut diagungkan, bahkan diri sendiri pun tidak. Dan dari situ, ruh mereka menjadi ringan, karena beban identitas telah mereka lepaskan. Ada saatnya ketika zikir kepada Allah bukan lagi sekadar latihan, melainkan pembakaran. Segala sesuatu yang bukan, dia akan terasa tidak penting, tidak layak diperjuangkan, bahkan tidak perlu dipertahankan. Orang-orang akan menyebut ini sebagai kehilangan semangat hidup. Tapi sejatinya ini adalah transisi menuju kehidupan yang lebih dalam. Kehidupan yang tidak dibangun atas dasar kepemilikan, tapi atas dasar penyerahan. Nama Allah menjadi pusat gravitasi baru, menggantikan ego sebagai poros dunia dalam diri. Namun proses ini tidak selalu indah, terkadang menyakitkan, karena penghapusan keakuan berarti menguliti diri dari semua yang pernah diyakini sebagai aku. Kadang berupa kehilangan, kadang berupa kehinaan, kadang berupa kesendirian yang dalam. Tapi siapapun yang bertahan akan mendapati bahwa nama Allah adalah satu-satunya yang tidak berubah, satu-satunya tempat berpijak yang tidak retak. Saat semua nama lain tak lagi bisa disebut, maka nama ini akan muncul sebagai satu-satunya suara yang tersisa dalam sunyi. Mereka yang telah melewati proses ini tidak lagi menyebut Allah dengan lidah semata. Mereka menyebutnya dengan kehadiran. Bila mereka diam, itu adalah zikir. Bila mereka bergerak, itu adalah ibadah. Tidak ada sekat antara hidup dan menyebut namanya. Karena mereka telah terhapus dan yang tersisa hanyalah Dia. Inilah maqam fana yang sering dibicarakan dalam jalan makrifat. Bukan hilangnya akal atau kesadaran, tapi hilangnya klaim atas diri dan digantikan oleh kesadaran akan kehadirannya dalam setiap nafas. Dan anehnya, saat seseorang benar-benar menghilang dalam nama Allah, justru saat itulah dirinya menjadi utuh. Bukan utuh dalam ego, tapi utuh sebagai hamba. Ia menjadi saluran, menjadi cermin, menjadi wadah tempat rahmat mengalir. Ia tidak lagi memikirkan dirinya, tapi justru karena itu, kehidupannya menjadi terang. Karena nama yang ia sebut-sebut siang dan malam telah menjelma menjadi ruh dari seluruh geraknya. Ia hidup, tapi bukan karena dirinya. Ia hidup karena Allah adalah kehidupan itu sendiri. Jika engkau telah merasa lelah dengan semua topeng yang kau pakai, bila kau merasa kosong walaupun dikenal banyak orang, bila kau merasa ada sesuatu yang besar yang hilang dari dirimu, maka kembalilah pada satu nama ini. Ucapkan perlahan, Allah. Bukan untuk diketahui, tapi untuk ditinggali. Sebab hanya dalam nama itu, seluruh keakuan akan runtuh. Dan dari reruntuhan itulah, rumah hakiki akan dibangun. Rumah jiwa, tempat Tuhan bersemayam tanpa batas, bukan di langit, bukan di kitab, tapi di dalam dirimu, yang telah dibersihkan oleh cahaya namanya.